Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB buat recap MPL Indonesia season yang ke-12, minggu yang ke-7. Onik lagi buat jadi pemuncak klasemen. Dan seperti biasa kita akan mulai langsung dari hasil pertandingan, yang dimana untuk hari yang pertama, hari Kamis, itu Aura Fire dikalahkan sama Bigetron Alpha 02 tanpa balas. Alter Ego dikalahkan Geek Farm 1-2. Pada hari kedua, hari Jumat, Geek Farm yang chance to playoff-nya gede banget, itu ternyata dikalahkan oleh Dewa dengan skor 0-2. Dan Dewa ini sih, ini harus dapetin apresiasi kayaknya dari para Kingdom atau bahkan dari teman-teman tim RRQ, karena yang sebelumnya chance untuk Geek Farm ada di upper bracket itu gede banget. Gara-gara Dewa menangin 2-0 lawan Geek Farm, bukannya berarti chance-nya udah nggak ada. Chance-nya ada tapi susah banget dan memang perlu syarat yang begitu banyak. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang nanti pengen ngelihat kayak chance to play off, chance to upper bracket, videonya bakal ada di video yang berbeda, bukan di video ini. Jadi teman-teman tungguin aja, bakal gua upload secepat mungkin. Semoga Agus juga ngeditnya cepet. Tapi untuk di video kali ini pure, semuanya bakal ngebahas recap. Dan seperti biasa, recap yang kita pelajarin di sini semoga bisa diimplementasikan di rank games. Lanjut, Onyx mengalahkan Aura Fire dengan skor 2-0 tanpa balas sama sekali. Ini game yang dominate banget buat di hari Jumat ya teman-teman, 0-2 dan 2-0-nya. Di hari Sabtu, Bigetron Alpha ditekuk lututnya oleh Rebellion Zion dengan skor 0-2. Dewa United Esports harus dikalahkan oleh Alter Ego dengan skor 1-2. Dan kemenangan Alter Ego ini dramatis banget. Lagi dan lagi, chance to playoff-nya ada nggak? Ada, tapi next video, nggak di video kali ini. RRQ yang ternyata membantai habis EVOS Legends dengan skor 2-0 untuk match yang ketiga. Dan untuk hari penutupnya hari Minggu, Rebellion Zion dikalahkan Onyx, gak dikasih nafas sama sekali, 0-2 skornya. Begitu juga dengan Aura Fire yang ternyata dikalahkan oleh EVOS Legends 0-2. Dan untuk klasmen sementaranya, ini dia yang paling update teman-teman. Tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja, mungkin sebelum minggu yang ke-8, ya kan, gue pengen bilang kalau poin aman menuju ke playoff itu ada di poin yang ke-8. Poin 7 bisa aman tapi susah banget dan syaratnya banyak. Lagi dan lagi, gue mention lagi bakal ada di video selanjutnya untuk perhitungan klasmen poin teman-teman ya. Selanjutnya adalah chance atau peluang ke upper bracket, yang menurut gue Onyx sama RRQ bahkan gak cuma punya chance to upper bracket. Onyx sama RRQ punya chance buat berganti posisi. Mau itu Onyx yang tiba-tiba ada di posisi yang kedua atau RRQ yang di posisi yang pertama. Karena apa? Karena Onyx pun ternyata walaupun udah secure upper bracket, tapi dia bisa ada di posisi kedua untuk regular season teman-teman. Sementara Geek Farm, ya Geek Farm masih ada kesempatan untuk menuju ke upper bracket, tapi syaratnya susah banget. Rebellion Zion lebih susah lagi, karena Rebellion Zion kalau mau ke upper bracket itu gak bisa nyusul poin dari RRQ sih. Logikanya match win-lose mereka itu kan 7/7 ya kan. Sementara sisa match mereka tuh cuma 2. Kalaupun mereka menang dua-duanya, finishnya Rebellion Zion itu 9-7. Makanya chance to upper bracket sebenarnya adanya di Geek Farm, bukan di Rebellion Zion teman-teman. Selanjutnya untuk chance to playoff atau kemungkinan atau peluang untuk ke playoff, ini masih benar-benar banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tapi buat Aura Fire, wah ini kalau boleh jujur nih, buat Aura Fire 14,3%, gua ngerasanya ini pun cuma punya chance untuk membatalkan beberapa tim yang nantinya akan menuju ke babak playoff. Kenapa begitu bang? Karena kalau dilihat dari total win matchnya Aura Fire nih, sekalipun menang dua-duanya, mereka bakal finish 6-10. Yang bakal jadi PR adalah bagaimana game rate mereka yang sangat-sangat buruk. Nah, gimana cara ngitungnya lagi dan lagi? Next video teman-teman. Dan gue bakal repeat ini terus, biar nanti di komen gak ada pertanyaan, bang coba dong bikinin chance to playoff, chance to upper bracket segala macam. Ya teman-teman silakan enak sendiri buat dengerin hal ini. Tapi lagi dan lagi, kita bakal lebih fokus sama klip yang ada dari 9 tim, dari masing-masing tim kita pelajarin dan semoga bisa kita implementasiin di rank games. Kita bakal mulai dari Aura Fire versus Bigetron Alpha. Ini dia. Jadi untuk klip yang pertama, gue bakal munculin gameplay dari Aura Fire sama Bigetron Alpha, yang dimana kalau teman-teman lihat dari draftnya, ini kan ada Digi nih, ya kan. Digi ini kan memang powernya buat nge-GB. GB itu apa bang? Game boosting, ya kan. Atau bahasa gampangnya nge-babysit, ngebantuin gold laner biar dia tuh menangin line up di gold lane-nya atau match up di gold lane-nya. Nah, kebetulan di sini Bigetron Alpha udah menangin loh teman-teman, dan bahkan Aura Fire sempat ngelakuin beberapa rotasi, termasuk rotasi menuju ke Turtle. Ini tadi juga ya, dengan stack yang memang udah terkumpul juga. 1, 2, 3. Selanjutnya kalau teman-teman lihat dari menit yang kedua pas Turtle muncul, ini kan lihat deh Arannya yang di bawah. Aran ini udah megangin 3 pemain dari
teman-teman Bigetron Alpha. Sebenarnya menurut gua ini timingnya entah emang dia nggak bisa escape karena dia habis nge-cut, ya kan? Atau mungkin dia juga pengen sedikit ngelur atau menarik waktu biar turtle-nya nih jadi lebih lama, ya kan? Karena kalau misalkan teman-teman lihat dari posisinya, di sini Super Ken udah start duluan buat turtle-nya, sementara Van dia masih ngambil purple buff dan retribution-nya juga 5 detik baru ready. Sin datang tapi belum punya ultimate, artinya dia belum punya damage buat nge-backup Aran. Dan menurut gua di sini Aran terlalu overextend. Dia tuh terlalu lama untuk nahan semua damage dari Bigetron Alpha. Alhasil yang harusnya di sini Aura Fire bisa menangin match up di Turtle, karena clue dari awalnya kita udah bilang Digi ini adalah untuk nge-GB, untuk nge-babysit gold lane. Berarti Digi kan bakal di gold lane, yang di Turtle bakal bertiga. Tapi teman-teman Aura Fire mencarnya jauh banget. Yang satu high-nya abis recall, Sin ternyata nggak dapetin level yang keempat, Van-nya juga lagi sibuk sama purple buff, Aran sendirian udah pasti dibonyokin. Karena apa? Karena di sini posisinya 3 lawan 1 kan. Dan kalaupun ada backup, lihat Aura Fire terlambat banget sih menurut gua backupnya. Tuh, Arannya juga udah ada di posisi yang salah jalan. Van-nya datang tapi posisinya 3 lawan 3. Jadi mereka nggak dapetin keuntungan apapun. Kayak ya percuma dong Digi gold lane-nya yang udah nge-babysit segala macem, Diginya udah stay di gold lane, udah kalah jumlah Bigetron Alpha-nya, tapi Aura Fire juga ternyata kalah jumlah. Dan memang kalau teman-teman ngerasa memang komunikasinya itu lagi pas, ya kan, kayak explainer gini terutama. Dan menurut gua kesimpulan yang bisa diambil dari klip ini adalah kalau kalian sebagai explainer ngerasa kalian tuh nggak bisa nahan semua damage dari lawan kalian, mendingan lepas aja gitu loh turtle-nya, daripada kalian all in di sini, keluar battle spell segala macem, sprint keluar, ulti keluar, tapi ujung-ujungnya tumbang. Gue ngerasa ini trade yang nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak dapetin hasil apapun. Dan Aran tumbang for nothing karena Aura Fire juga nggak dapetin turtle-nya. Walaupun ada level 5 ya Van-nya, tapi ya digeser sama Sorizo karena team fight-nya 3 lawan 3. Bayangin kalau di sini ada Aran, Sorizo mungkin repotnya ke Aran gitu loh. Tapi karena Arannya tumbang duluan, jadi ya nggak bisa gitu loh. Sorry to say, Aura Fire di sini mistake-nya kelihatan banget, jelas banget. Jadi Bigetron Alpha bisa nge-punish hal tersebut sih, kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Next, Bigetron Alpha yang sekarang bakal kita bahas. Tadi kan Aura Fire buat di klip di game yang pertama. Nah, game kedua klipnya buat Bigetron Alpha. Jadi kalau kalian emang lagi ada di dalam winning condition atau laning yang menang, kalian tuh bener-bener perlu ngedorong mid lane-nya aja, biar nantinya kalian itu bisa maksimalin gimana potensi minion push dan juga power item yang mungkin kalian miliki. Jadi gini, posisinya sebenarnya Bigetron Alpha udah gak perlu mikirin top lane sama mid lane kan, karena mereka tuh udah bener-bener nguasain nih jalannya pertandingan. Terus mereka juga udah tinggal punish siapapun dari Aura Fire yang offside. Dan di sini Bigetron Alpha bener-bener ngejalanin tugasnya, karena yang pertama lihat posisinya Ki, dia keangkat Lord tapi untung banget dia nggak ketahuan. Tuh, di sini Sin juga ngeluarin skill 2 tapi kan nggak mendeteksi apapun. Karena setahu gua yang bisa ngelihat posisi dari lawan kalian itu adalah skill satunya dari Gordnya. Nah, di sini Ki bener-bener tidak terdeteksi dan ini jadi poin plus ketika lagi winning condition. Karena apa, lihat top lane-nya kedorong, mid lane-nya pasti minionnya bakal menang. Jadi sebenarnya Bigetron Alpha udah gak perlu mikirin minion, tinggal manfaatin item yang udah mereka build. Dengan winning condition juga, lihat yang dilakuin sama Ki, dia all in ke Kufra. Ya Kufra udah pasti mati dong. Sorry zone untuk belakang, ya kan. Tuh, Lordnya juga didapetin sama Super Ken. Eksekusi satu-satu, dipunish. Top lane-nya udah jalan, lihat. Jadi yang repot Aura Fire karena mereka nggak punya minion. Dan jatuhnya Bigetron Alpha tinggal dorong mid lane sama follow up aja tuh minion di top lane. Lihat, mereka udah tinggal jalan terus, tabrak terus, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Dan gara-gara punishment yang begitu sukses, permainan front to back-nya juga terjalankan. Karena apa? Terbukti Kabuki nggak punya cover di sini. Lihat, Kabuki bener-bener open field banget, jadi gampang buat dipunish. Dan mereka juga kalah jumlah dari Aura Fire. Jadi eksekusi Bigetron Alpha dengan winning conditionnya mereka maksimalkan. Main front to back juga nggak ragu-ragu. Emang ini Edit sama Kadita ini salah satunya harus di-ban sih, serius, karena baik Edit atau Kadita dua-duanya bisa combo gitu loh. Makanya ini playmaking dari Aura Fire ke punish. Bigetron Alpha jadi lebih punya banyak opener lah untuk ngelakuin setup team fight. Jadi mereka lebih manis untuk ngelakuin eksekusinya. Untuk klip yang ketiga, Dewa. Ini Dewa nih lagi sering banget mencuri perhatian gue, serius teman-teman. Karena decision mereka ini kayak ngelepasin Lord tuh berani banget. Apalagi pas udah menit 20. Lagi dan lagi,
winning condition bisa jadi kunci karena di sini Dewa United Esports tuh lagi pegang kendali dari Bush Lord yang di sini, terus juga Lanaya pegangin Lordnya, jadi nggak kalah-kalah banget buat match up di setup teamfight Lordnya. Dan kebetulan Sako pakai Kaja, jadi emang untuk maksain ngelakuin pick off Dewa United Esports bisa banget di game ini. Jadi kayak mereka udah tinggal clear mid-nya, terus cari posisi yang bagus buat ngepanis Pakito di top lane. Karena lihat Pakitonya show up, look di top lane, Sakonya langsung gerak tuh, whoop, cari bush yang aman, coba ngeflank. Nah, dapat nih flanknya posisinya. Lordnya, ya kan, Lordnya fokus ke Lordnya dulu. Lordnya bakal ditarik ulur sama Geekfarm dan Dewanya juga, sama-sama saling tarik ulur. Dan kebetulan Lanayanya bener-bener ngereset. Nah, set, pas dapat reset, Sakonya ke belakang, Kaderanya ketangkep. Wattnya mainin item, Wind of Nature, dia tuker jadi Immortality. Ya kan, Immortality pecah, dia ganti RGM karena shield absorbnya nyala tiba-tiba. Ini udah kayak permainan item dan mekanisme yang bagus banget. Case-nya juga langsung nge-cover, lihat, reward manipulation. Dan decision dari Dewa yang dimana dia berani banget buat ngelepasin Lord ini jadi game plan baru juga teman-teman buat nanti kalau teman-teman udah mulai masuk ke ranah-ranah late game. Apalagi looknya show up di mid, jadi jelas lah ini lebih baik emang langsung ngincer belakangnya dari Dewa. Decision yang begitu matang, on point juga, target tariknya ya kan. Dan untungnya Watt langsung trigger Purify daripada nanti dia kena Breath of the Ocean, skill 2-nya si Kadita. Lihat tuh, gak bisa mati instan jadinya. Terus looknya juga baru dateng, kejebak reward manipulation, gak dapet siapapun, gak ada trade kill satupun. Dewa sih bener-bener late game serem banget serius. Jadi kayak Dewa ini ya bener-bener emang game time itu, data itu membuktikan secara nyata kalau emang Dewa paling kuat di late game. Nah makanya nih, tim mana kira-kira yang mau ngedrag ke late game? Karena Dewa United Esports ini kuat banget di late gamenya dan gak boleh diremehkan. Serius, ini Watt, Sako, decisionnya siapapun itu yang nge-call. Lanaya juga berani banget buat ngelepasin Lord demi kontes ke arah team fight, yang dimana semua tim rata-rata ngincernya Lord dulu. Dewa punya mindset kalau menangin team fight, sekalipun musuh dapat Lord, Lordnya bisa di clear dengan cepat. Selanjutnya untuk Geekfarm. Nah sekarang klip buat Geekfarm ini gue suka banget dengan cara metode slow pushnya mereka. Jadi kalau teman-teman drag dulu ke belakang ya kan, nih ke belakang di 1157, top lane-nya Geekfarm itu kan udah kebuka tuh, jalan banget pasti super minion. Kebetulan Luke sama Nael jalannya barengan di sini dan ngelihat Nino ngelakuin clear. Ngelihat Nino ngelakuin clear, mereka bener-bener nungguin sampai Nino keluar skill 2 dan bahkan udah nggak punya lagi skill 2-nya. Top lane-nya jalan, langsung keluar retri. Wah, lu bayangin 14 detik lagi sebelum Lord, Geekfarm keluar retri. Decision Geekfarm kayak Dewa, mirip banget kayak Dewa, tapi lebih early. Nah makanya gue bilang Dewa lebih kuat di late game, Geekfarm di mid game-nya ngeri. Decision mereka tuh ngebuat apa ya, ngebuat game changing-nya tuh terlalu banyak. Nino ke-trigger dong skill 2-nya di sini karena emang mau nggak mau udah ada retribution tuh digunain sama Nael, ya kan. Baloy tiba-tiba dari belakang, whoop, langsung targetnya ke Nino. Purify digunakan dan Luke-nya langsung makan pakai ult. Tapi caderanya dari belakang tuh, weng. Dia jalanin slow push-nya Geekfarm dan ngelakuin eksekusi dari alter ego. Gini, sebenarnya kuncinya tuh di top lane teman-teman. Kuncinya di top lane. Kalau teman-teman notice team fight-nya di bawah, caderanya tuh nge-push dua lane sebenarnya. Dia ngasih damage sedikit ke mid dan abis itu dia langsung gerak ke arah top lane sana tuh. Top lane-nya jalan, caderanya bener-bener langsung nge-clear dengan cepat. Look-nya nge-stop 3 orang. Ini look-nya juga kombinasinya bagus banget sama Aboy dan juga Nael, jadi nggak bener-bener ngasih apa ya, ngasih space lah buat Cak Dera, dan Altrigo jadi nggak dikasih pulang gitu loh sama si Luke ini gara-gara kena 3. Ngeluarin resource kayak retri ketika sesaat sebelum ada Lord, pasti orang mikirnya kayak wah ini pasti rugi nih ngeluarin retri pas mau ada Lord, ya kan, pasti musuhnya bisa nge-Lord. Loh nggak juga, kalau misalkan hero musuhnya nggak ada dieliminasi ya berarti mereka nggak bisa Lord dong. Covernya bener-bener diabisin semuanya, lihat nih. Aboy ngasih damage, all in front to back juga jadi. Look-nya ngasih damage ke belakang, ke backliner. Terus Cak Deranya eksekusi, udah. Geekfarm serem memang mid game-nya. Jadi
ada beberapa kali kita ngelihat sekarang tuh jungler-jungler udah mulai berani ngeluarin retri bahkan sesaat sebelum Lord, asalkan mereka yakin kalau mereka tuh udah lebih siap untuk ngelakuin teamfight. Mau itu teamfightnya 4-1, mau itu teamfightnya 3-2, selama damage-nya cukup, itu harus diperhatiin ya teman-teman ya. Selama damage-nya cukup, berarti mereka bakal commit. Dan ini yang ngebuat Geek Farm ada di top 3 teman-teman, karena mereka juga punya gameplay yang benar-benar udah dimatangkan di regular season ini. Selanjutnya mungkin kita sedikit narik kembali ke season yang 11 playoff, terutama yang gue bilang ngapain sih Suns recall sebenarnya ada fungsinya. Dan ini recall Suns V2 yang ngebukain map dari Onyx Esports. Kebetulan Onyx udah unggul 3000. Unggul 3000-nya Onyx kan lo tau lah, Onyx udah dicari kesalahannya susah. Kalau menang early game kadang snowball banget. Dan di sini Onyx ngelakuin setup dan berhasil mendapatkan double kill awalnya dulu nih. Jadi ada jawaban atas storyline yang bakal gua build di sini. Yang pertama, dari menit 432 Suns recall. Dia recall di mid setelah ngedapetin double kill dari Fan dan juga Hai. Fan sama Hai-nya tumbang, Boots di top lane dapetin informasi orange buff. 17 detik lagi ada Turtle. Nah, Boots-nya tuh standby di top lane dengan tujuan buat narik Fan slot ini ke top lane, ya kan, karena ada orange buff. Suns dari 432 masih recall. Dia nungguin apa? Dia nungguin kalau misalkan Fan lewat, Hai lewat, Sin lewat. Kebetulan dari mereka malah nggak ada yang lewat. Dan Boots yang mendeteksi ada Aran di top lane, ada orange buff yang diambil Fan, Turtle pasti free. Suns masih recall nih. Akhirnya clear, ya kan. Dan aduh, ini sebenarnya karena mapnya kecil mungkin nanti bakal di zoom sama Agus ya. Nah, lihat nih di top lane ya, Fan itu bener-bener komit buat dapetin orange buff, keluar retri. Hai kelihatan di sini sama Suns. Sin juga kelihatan masih standby di bagian mid lane. Sementara karena Boots-nya udah sharing information kalau Aran dan Fan ada di top lane, Kabuki sendirian di bawah. Dan kita tahu abis Turtle di bawah, berarti enak banget dong buat Onyx ngegeng di bawah. Langsung lah dieksekusi Kabukinya tuh. Bener-bener di set upin, rumput jauhnya juga lihat di zone out sama Keyboy. Hai, fokusnya ke Suns buat nge-punish. Lihat, yang dilakuin sama Suns. Tapi bottom lane-nya hilang. Wow, udah mah dapet Turtle, gold lane tuker sama mid lane, informasinya kebuka dengan bebas. 2 orang ngasih 4 informasi, ya kan? Hai-nya di mana, Arannya di mana, Sin Fan-nya di mana. Kebetulan yang ngecek di bawah cuma ada Keyboy sama cewek gitu loh. Jadi ya udah tinggal dipunish bawahnya. Dan Fan-nya aja di sini nggak dapetin purple buff, jadi rugi banget jatuhnya. Ini emang sharing information yang menurut gua resikonya gede. Tapi kalau berhasil dan dianalisa secara detail, wah ini sih emang jadi bagus banget gitu loh. Tuh, apalagi si Suns-nya masih sempat recall gitu loh. Terus yang dapetin killnya Kairi, ya udahlah, makin lebih kenyang gitu loh. Bottom lane-nya dapetin sharing gold yang stabil, cewek dapetin 4 assist, Kairi dapetin 4 poin killnya, Kabuki tumbang 2 kali, bottom lane udah menang gold lane-nya. Tapi lagi dan lagi teman-teman, ini menjadi salah satu dari alasan kenapa Onyx itu kuat dan Suns recall. Gila, itu lama banget men, dari 432 sampai 4 berapa tuh tadi tuh. Gua sampai lupa nggak merhatiin menitannya. Bener-bener recall-nya nggak berhenti hanya untuk mencari informasi macro play mapping dari Aura Fire. Selanjutnya klip dari Rebellion Zion versus Bigoron Alpha. Dan di sini yang mau gue fokusin adalah gimana caranya Rebellion Zion itu mainin kiting, mainin tarik ulur, bikin pemain Bigoron Alpha keluar dari base-nya. Mereka endgame tanpa marksman teman-teman. Jadi ini sebuah pemaksaan endgame yang mungkin bisa kalian lakukan juga sih di rank games. Tapi emang resikonya gede, karena apa? Karena kalau kalian gak memperhatikan timing minion spawn, itu bakal jadi rungkat jatuhnya. Kita awalin gara-gara ya ini nih, Lord-nya yang mau di-clear sama Bigoron Alpha. Tapi kalau teman-teman lihat, clear-nya kelamaan. Karena apa? Karena pas detik 41 Lord-nya masih hidup. Artinya apa? Super minion dari Rebellion Zion bakal jalan lagi. Jadinya Bigoron Alpha sebenarnya punya PR karena mereka memperlama tumbangnya Lord Rebellion Zion, sehingga mereka bakal kalah wave minionnya 2 kali. Nah, di sini Kars langsung buka team fight. Hektik lah team fightnya, ya kan? Semua ult keluar, tumbang 1 demi 1 juga. Dan ditahan dulu, tarik ulur dulu, ya kan, karena Bigoron Alpha kuat high groundnya. Minion bawah jalan, minion mid lihat, super minion masih jalan.
Top lane juga super minion masih berjalan. Dan kebetulan yang ditarik Ken duluan. Narasi juga kepicu ultimate-nya. Dan teamfight terjadi. Lihat, minion jalan terus, super minion terutama. Keluar lagi minion Begeton Alpha, di clear lagi sama Rebellion Zion. Hingga pada akhirnya, nah di sini nih, pas banget Finn-nya tumbang dan Moreno-nya ini bener-bener ke-trigger sama gerakannya Swallow. Swallow kan Winter nih di sini nih. Nah, langsung yang awalnya Moreno ngelakuin clear wave di bawah, fokus untuk ngasih poke damage lah pelan-pelan ya kan. Tuh. Coba ngasih skill-skillnya buat minion-minion juga, buat ngusir pemain-pemain dari Rebellion Zion juga. Pas gara-gara Swallow-nya Winter, terus dia Immortality, semua fokusnya ke hero jadinya. Begeton Alpha ngelepasin minionnya. Sementara Rebellion Zion, dia masih punya wave minion di mid. Dan Karsnya langsung loncat, ditahan ya kan, dihajar-hajar. Kars ulti, Auditizi keluar Immortal Swallow, ngejauhin teamfight. Vincent juga bergerak ke arah kiri dengan tujuan biar Super Ken gak fokus ke minion. Karena ya kebetulan Begeton Alpha sebenarnya masih bisa untuk nge-clear minion, ngejauhin aja minion sedikit. Tapi lihat Rebellion Zion bener-bener bikin Moreno sama Ken misah. Yang awal di sini bagus nih posisinya. Awal posisi sini bagus. Tapi dipisahin. Lihat tuh. Ken padahal masih ada skill 2 kan? Nih, di tadi tuh pas dia ngejar Vincent. Ken padahal masih ada skill 2. Dia bisa dorong minionnya keluar karena apa? Karena 10 detik lagi masih ada wave minion. Tuh. Setidaknya kalau misalkan udah nggak ada wave minion kan lumayan lah ya. 2 detik lagi bahkan sebelum wave minion muncul. Dan skill 2-nya dia pakai buat ngejar Vincent. Wup, wup, wup. Nih, set. Ah, padahal bisa buat minion di sini. Tapi gak tahu juga ya kalau seandainya Super Ken fokus ke sini ya udah pasti bakal di all in sama Swallow sih. Karena darahnya juga segini. Jadi emang Rebellion Zion maksain source minion yang begitu banyak ya kan, gara-gara mereka lordnya gak ditumbangin secara instan. Ada 2 super wave minion dan di top lane jadinya turretnya juga hancur gara-gara minion. Minion MVP sih sebenarnya di game ini. Karena emang mereka ngebukain jalan kemenangan buat Rebellion Zion. Karsnya juga all in. Dia juga ngasih damage ke turretnya gak main-main. Di TB-in bahkan turretnya sampai pecah immortal juga tuh hampir tuh. Endgame. Yang namanya Lord jaga sih emang. Karena semakin lama Lord hidup kalian bakal jauh lebih untung. Karena super minion yang didapetin dari Lord itu kadang lebih kuat daripada super minion yang hanya didapetin dari base turret yang pecah. Selanjutnya kita fokus ke klipnya Alter Ego. Tadi kan kita udah ngeliat tuh slow pushnya Geek Farm. Tapi Geek Farm itu kebantu nggak cuma gara-gara adanya super minion wave di top lane. Nah kalau Alter Ego kebantu gara-gara super minion dan Pai. Lihat di top lane ya, 1950 Pai sempat nge-clear top lane-nya. Slow push, yes slow push. Karena apa? Karena Pai nggak bener-bener langsung nge-clear wave top lane, tapi dia ngasih damage sedikit dengan tujuan biar top lane-nya berjalan lebih jauh dan nantinya bakal ketemu minion selanjutnya. Nah di sini Dewa lagi build buat comeback karena mereka udah dapetin banyak banget keuntungan termasuk Lord sebelumnya dan mereka coba buat ambil lagi Lord yang keempat. Nah di sini nih kuncinya adalah Pai yang di top lane abis ngedorong minion. Ini kan kedorong nih minionnya, ada 4 nih wave minionnya. Sementara Dewa United ada 3 dan bukan super minion. Sementara Alter Ego super minion. Nah di sini Alter Ego nggak coba bener-bener buat kontes sih. Karena kan Ninonya tumbang, Rasinya tumbang, ngekontes sama dengan bunuh diri sebenarnya. Cuma ada beberapa faktor yang membuat Alter Ego bisa ngelakuin endgame. Salah satunya adalah mungkin Astral Echo dari Udil yang connect 5 pemain. Nih sabar ya, ini bener-bener connect 5 pemain loh. Ini jatuhnya ngebukain atau menelanjangi teman-teman dari Dewa United Esports. Plus super minion di top lane. Lihat super minion jalan pas 20-36. Nah, langsung buka ultimate. Set kena 5-5-nya. Di sini udah pasti dong Dewa United Esports kalau recall diganggu semuanya pasti sama 3 pemain dari Alter Ego. Dan kebetulan faktor X lainnya adalah Udil. Skill 2-nya connect case. Wow 2000 damage lu bayangin tuh. Tinggal sekarat kan. Jadi gak bisa ngelanjutin teamfight. Dan lagi-lagi wave minion di top lane terlalu banyak, terlalu kejam. Hingga yang awalnya mungkin kalian pada mikir gara-gara Udil udah ngedamage ke case, dia mau ngedamage lagi nih ke case.
Tapi Udil langsung belok. Dia malah ngejar minion pakai sprint dan ngelakuin endgame. Case-nya aja nggak expect kalau dia bakal di outplay sama Udil. Kenapa sebenarnya Dewa itu di sini menurut gue sangat disayangkan mengeluarkan 2 skill penting. Yang pertama Federal Airstrike. Tuh, Federal Airstrike-nya dibuka, ya kan? Dan yang kedua Winternya Dixon. Menurut gue di sini kalau Dixonnya nggak ngelakuin Winter, kalaupun dia mati di sini, ya kan? Seenggaknya teman-temannya bisa pulang. Dixon di sini udah nahan hampir beberapa pemain dari Dewa, biar mereka itu ke stop posisinya, ke hold posisinya, biar grouping, biar pulangnya berlima, ya kan? Jadinya ya udah, telat dikit ngaruh sih. Federal Airstrike ini menurut gue kenapa dibuka di sini, padahal dia bisa ngebuka buat nge-clear wave minion atau bahkan ngusir Udil di depan base. Tapi karena udah digunain skill ultimate-nya, ya udah Case nggak punya power buat ngedeketin Udil, yang ada dilempar meteor dia. Tuh. Ini outplay dari Udil dan kemenangan dramatis buat Altrigo karena Lord udah didapetin Dewa. Minion spawn masih 10 detik. Ini timing yang pas banget buat Altrigo nge-endgame. Dan thanks to Pai ya, gara-gara Pai, gue harus bilang ini gara-gara Pai, karena dia juga sempat ngelakuin slow push di 19.50-nya. Nih, di sini dia ngelakuin slow push, ngasih 1 skill, terus cabut. Udah, slow push emang begitu teman-teman. Yang penting wave minion kita jauh lebih unggul daripada wave minion lawan. Apalagi udah dibantu sama super minion. Wah, udah gampang banget lah nge-pushnya itu. Selanjutnya Derby Classic. Tapi gua klipnya bakal fokus sama EVOS Legends dulu, baru next clip bakal ke RRQ. Kenapa gua fokus ke EVOS Legends dulu? Karena di game yang pertama gua ngerasa EVOS Legends ini overcommit tapi nanggung. Kenapa gue bilang nanggung? Semua berawal gara-gara Little Wanderer yang didapetin sama EVOS Legends. Ini bakal nge-spill dong area yang dimilikin di area river sama teman-teman dari EVOS Legends. Kebetulan karena RRQ nggak ada backup buat Versik. Apalagi di sini posisinya, kalau teman-teman lihat di map bawah nih, wah itu 4 pemain dari EVOS Legends standby dan bahkan bisa ngebantu Sutsujin untuk nangkep Versik. Di sini sebenarnya Sutsujin udah dapetin poin plus karena apa? Karena dia dapetin orange buff-nya, ya kan? Badangnya Veldora udah turun. Van Strong dengan Arlott udah geser, udah mulai gerak karena Versik udah mulai kedetek nih sama Sutsujin. Gua sangat menyayangkan apa? Brands yang dimana dia satu-satunya orang yang bisa men-take down Versik di sini di early game ketika sendirian. Nih, gua nggak tahu sih emang apakah call-nya berbeda atau gimana, tapi gara-gara nggak ada marksman, damage-nya kurang. Dan lihat Versik dari 533 sampai 5 lewat berapa tuh? Dia ngebayang time, dipukul-pukulin, digebuk-gebukin, kagak berasa. Sampai Lemon ultimate, ya kan? Pakai hard guard dari 533 tuh, udah hampir 20 detik. Gila. 19 detik. Dia ngebayang time 19 detik. Brands datang baru dapetin point kill. Kesimpulannya apa? Kalau emang menurut gue ya, kalau di rank nih teman-teman ya, kalau kalian ngerasa teman kalian lagi dirusuhin, datang berlima aja sekalian daripada nanggung. Karena apa? Karena tank jungler kayak begini nih di menit yang kelima, sebenarnya kalau dikasih damage sama marksman bisa tumbang asalkan berlima. Karena overcommitnya nanggung nih, ya kan? Udah mah badangnya turun, Iritelnya dapetin tower. Terus di sini posisinya wah, buang banyak banget source skill. Pas Brodinya baru banget datang, baru cukup damage-nya. Ya gimana ya? Emang di sini posisinya gue ngerasanya miscom sedikit tapi ngaruh banget. Karena di sini posisinya kalau mungkin Brands datang lebih awal, Lemon mungkin nggak perlu ngeluarin ultimate dan mungkin jatuhnya top lane nggak bakal hilang karena kebetulan sini badangnya juga masih setengah jalan kan. Tuh di sini masih setengah jalan. Tapi Van Strong udah nyampe sini. Bayangin kalau Brodinya nyampe duluan, damage-nya cukup. Sekalipun Lemon datang, men ini Brody dengan 4 stack ultimate, damage-nya sakit banget. Ya walaupun sebenarnya Brands nggak ada ultimate di sini karena udah dia gunain buat clear wave minion. Overcommitnya nanggung. Jadi kalau misalkan emang mau commit sekalian seharusnya. Jadi di sini jatuhnya early RRQ leading banget ya kan, gara-gara ini si Versik beton banget, kuat banget. 4 pemain dia tarik ya kan ke satu titik. Ya udah, Skylarnya farming di top lane, dapetin tower. Dan walaupun tumbang ya, RRQ tetap untung sih. Karena di sini Angela mid lane, power damage-nya nggak begitu besar, impact-nya juga lebih ke one moment team fight. Dan Diren datang bener-bener ngasih pressure ke Brands. Jadinya rugi buat
EVOS Legends. Karena Skylarnya dapet top lane, Branch-nya dapetin Versik, dapetin Lemon, tapi nggak lebih dari itu karena pertukarannya Skylar lebih untung, jauh banget. Dan memang yang namanya tank jungler ya, kalau emang merasa damage-nya kurang karena nggak ada marksman, mendingan jangan di all in, mendingan jangan diempatin kayak tadi sih, itu bahaya banget soalnya. Yang terakhir klip dari RRQ yang menurut gue ini juga evolusi gameplay yang bagus dari Diren. Gue ngerasa ini RRQ ya buat season ini. Walaupun R7 udah tidak bermain di RRQ, tapi Diren sama Banana ini menurut gue sangat meyakinkan masa depan XP lane RRQ sih. Gue bakal mulai dari sini. Kenapa gue bilang masa depan XP RRQ ini cerah banget ya? Karena Diren yang notabene laningnya kuat banget, dia berani ngelepasin laning phase-nya lawan Veldora. Veldora di sini nge-clear duluan kan. Diren udah tahu nih minionnya bakal masuk nih. Dia nggak nge-clear, dia jalan duluan ke Turtle. Tapi di sini gue juga harus mention, Veldora out of nowhere dia balik lagi. Mungkin tujuannya mau ngambil gold shield turret, tapi ujung-ujungnya dia ke top lane juga. Menurut gue padahal karena Veldora udah nge-cut wave minion, harusnya dia bisa lebih proaktif buat hadir atau ngasih presence di Turtle. Tapi karena Diren, dia cuek minion, dia langsung jalan duluan ke top lane dan buka ulti flicker. Wah, di sini RRQ untungnya berkali-kali lipat sih. Dia dapat Sujin, dapat Turtle, Veldora datang telat, nggak ada yang bisa ngasih CC power ya kan. Dan di sini gara-gara lihat tuh, gara-gara Veldora telat sedikit aja ngaruh. Veldoranya yang jadi malah kemakan sama gameplay dari RRQ. Diren yang notabene kuat banget buat laning phase, kuat banget buat clear wave cepet, cut wave segala macam. Dia lepasin minion cuy. Satu wave minion dilepasin, dia jalan ke XP dengan tujuan biar dapetin turtle setup yang lebih matang. Ini udah emang gameplay tim. Dan gua ngerasa Diren emang udah lama ya kan gak bermain, tapi cara dia bermain sebagai tim tanda kutip itu bener-bener ini clear banget, jelas banget. Keuntungan buat RRQ dia dapetin juga. Turtle secure, point kill ke jungler secure, dan bahkan jatuhnya timing yang bagus juga buat Diren untuk nge-clear top lane karena Skylar sama Naomi-nya jalan ke bawah. Jadi mereka switch lane bahkan sesaat sebelum menit yang kelima. Ini menandakan bahwa memang yang namanya komunikasi penting banget buat di in-game. Makanya teman-teman yang ngerasa mungkin gak punya teman mabar, enggak, gua bukan mau mempromosikan sesuatu ya. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa emang kalian main solo capek segala macam ya, inilah gambarannya. Karena emang yang namanya MOBA main 5 lawan 5 susah banget kalau main solo. Jadi mendingan kalian cari tim gitu loh. Minimal tim buat mabar aja lah, buat ngerank, dan mungkin diimplementasiin hal-hal kayak gini, komunikasi switch lane, XP lane join turtle, lepas lane segala macem, daripada kalian main solo tapi capek dan move-nya jadi nggak ada poin plusnya gitu loh. Dan sebagai penutup, karena 9 klip sudah gua hadirkan, ini dia jadwal minggu depan, minggu yang ke-8, minggu penentuan, minggu berdarah-darah. Kenapa gue bilang begitu? Karena kayaknya kita bakal nonton MPL sampai hari Minggu, baru kita tahu siapa-siapa aja yang bakalan di upper bracket dan lolos playoff. Dan itu menjadi penutup untuk recap minggu yang ke-7 kali ini. Next video bakal bener-bener, wah ini bakal bener-bener apa ya, pecah banget harusnya. Karena menurut gue ini simulasi yang gue buat. Jadi kalau seandainya terjadi, ya udah kita udah tahu nih, ya kan jawabannya. Kalau tidak terjadi, ya udah kita juga misalkan ada skenario ABCD, itu mungkin nanti akan dibahas di next video. So, gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di recap selanjutnya untuk recap week yang ke-8. Minggu ini kayaknya bakal fokus ke MPL Indo dulu deh, karena ketat banget men untuk dari standingsnya. Apalagi Selasa ini kan bakal ada patch baru nih. Jadi week 8 bakal menggunakan patch terbaru. Dan itu bakal lebih mendebarkan. Siapa kira-kira yang lolos playoff, siapa yang di upper bracket. Tungguin aja, tonton terus MPL, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.